Bapak Ibu Saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi di sinilah tempat kita disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus di minggu yang ke-23. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan kemudian kita membaca untuk jawabannya. Pertanyaannya, mengapa penebus harus Allah sejati? Karena dengan keadaan sebagai yang ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya dapat sempurna dan efektif. Juga agar dia dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa dan mengalahkan kematian. Kemudian kita membaca bersama di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-24. Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bersama memperingati akan Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Dan ayat yang baru saja kita baca tadi adalah merupakan perkataan atau khotbah Petrus pada hari Pentakosta pada waktu itu. Dan di dalam peristiwa itu dikatakan 3.000 orang kira-kira bertobat dan percaya akibat khotbah yang Petrus katakan. Jadi KKR pertama terjadi pada peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam khotbahnya itu Petrus menyampaikan kepada orang Yahudi dan mayoritas mereka yang tinggal di Yerusalem tentang siapa Yesus. Secara tegas Petrus menjelaskan bahwa Yesus yang adalah manusia sejati telah mati disalibkan. Tapi Yesus yang adalah manusia sejati yang telah mati disalibkan itu juga adalah Allah yang sejati. Sebab dia bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan Yesus sendiri ketika dia masih ada di dunia ini, berulang kali dia menegaskan akan kealahannya. Namun itulah yang membuat orang-orang Yahudi, para imam kepala dan ahli Taurat menjadi marah dan berusaha untuk membunuh Yesus. Karena Yesus dianggap telah menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Karena bagi mereka, Yesus bukanlah Allah. Yesus bukanlah Mesias. Karena bagi orang-orang Yahudi, Yesus atau Mesias seharusnya adalah menang. Mesias seharusnya tidak kalah dan mati, bahkan mati dengan cara yang sangat memalukan. Mati di atas kayu salib tanpa perlawanan. Padahal kita tahu bahwa Yesus harus mengalami itu semua, bukan karena kesalahan yang dia perbuat. Tapi Yesus harus mati karena menanggung dosa yang seharusnya kita tanggung. Yesus mati demi menebus kita dari hutang dosa kita. Lalu, mengapa penebus harus Allah yang sejati? Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan dosa, ketika kita berbuat dosa, kita tidak sedang berdosa kepada orang lain. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita sedang berdosa kepada Allah. Kita menyakiti hati Allah dan kita mendukakan hati Allah. Sehingga hanya pribadi Allah sendiri yang dapat mengampuni dan menyelesaikan masalah akan dosa. Dan hal itu dapat terpenuhi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan oleh karena Yesus adalah manusia yang sejati, Yesus turut merasakan penderitaan yang kita alami. Yesus turut merasakan kesakitan yang seperti kita alami. Dan dia mati sebagai manusia yang sejati. Dan oleh karena Yesus juga adalah Allah yang sejati, ketaatannya, penderitaannya, bahkan kematiannya sempurna di dalam menanggung murka Allah atas dosa. Dan sebagai Allah yang sejati, dia tidak hanya mati, kita tahu, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga dan kita percaya bahwa saat ini dia ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan dia tidak meninggalkan kita seorang diri tanpa pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengirimkan Allah Roh Kudus ke dunia ini. Roh Kudus yang pada saat itu diam di dalam diri Petrus dan murid-murid pada waktu itu juga adalah Roh Kudus yang sama yang diam di dalam diri setiap kita yang percaya kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita merenung sejenak, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita yang datang beribadah hari ini, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Tapi apakah kita sudah menyatakan apa yang kita yakini itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai Allah di dalam pekerjaan kita,
di dalam studi kita, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh perencanaan hidup kita, apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai Allah? Ataukah kita lebih banyak menggunakan akal pikiran kita, kekuatan kita sendiri? Bahkan di dalam doa-doa kita, kita lebih banyak meminta, menuntut Dia memenuhi segala keinginan kita. Oleh sebab itu, mari saat ini kita sama-sama datang secara pribadi ke hadapannya. Kita datang berdoa memohon ampun kepadanya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami dari murka Allah yang seharusnya kami terima. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga datang dan kami memohon ampun. Kalau seringkali kami tidak menempatkan Engkau sebagai Allah dalam hidup kami. Kami lebih banyak menggunakan kekuatan kami sendiri, pikiran kami sendiri ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah menunda-nunda untuk mengampuni kami ya Tuhan. Saat kami datang dan memohon ampun kepadamu. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang ada bersama kami, yang senantiasa menolong kami, memimpin kami, menuntun kami di dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.